Halo teman-teman, podcast Uang Bicara kita ketemu lagi bersama saya Alin Wiratmaja. Kali ini kita bakalan ngobrolin soal atur keuangan untuk fresh graduate dan juga first jobbers. Gimana biar bisa optimal. Karena aku sendiri ngerasain pada saat dulu masih awal-awal kerja, sayangnya belum paham keuangan secara sepenuhnya, jadi nggak punya mindset untuk berinvestasi biar mengoptimalkan, compounding effect kayak gitu ya. Jadi ada beberapa penyesalan dari diriku di masa saat ini karena waktu itu first jobber kurang optimal pengelolaan keuangan dan investasinya. Oleh karena itulah, biar yang dengerin ini tidak mengalaminya dan bisa langsung membangun fondasi keuangan yang baik, kita akan bahas bersama dengan Certified Financial Planner Rizandi Ari dan Bagus Anindityo dari OTW Fire. Halo Mas Riza dan Mas Bagus, apa kabar? Halo, Halo, Malin, apa kabar semuanya? ya halo, Kabar baik. kabar baik, kabar baik. Ini dua-duanya masih berstatus karyawan atau entrepreneur atau gimana nih? Boleh cerita sedikit gak? Kami berdua Oke, statusnya pengabdi gajian. Semangat. Siap. Gimana, Za? ya sama. Ya kita masih jadi karyawan di salah satu perusahaan swasta gitu ya. Tapi saya sama Bagus kebetulan sama-sama punya interest di personal finance gitu. That's why mungkin last 2 years kita building up this on the fire apa account lah ya, platform gitu. Baik. Kita punya visi yang sama nih ya untuk teman-teman pendengar Uang Bicara. Seberapa krusial sih buat first jobber ini untuk mengatur keuangannya? Monggo siapa yang mau jawab duluan? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau ditanya, jawabnya langsung krusial. Karena mungkin sebagian orang, apalagi seorang karyawan gitu ya, punya cita-cita besar bahwa someday kan pengen ibaratnya pensiun gitu ya. Mau pensiun cepat atau lambat, tapi itu something perlu kita siapkan. Dan mungkin kita juga sama-sama tahu, salah satu pilar yang paling penting dalam menyiapkan dana pensiun yang jumlahnya nggak sedikit itu adalah ada time horizonnya gitu. Jadi kalau ditanya kalau sekarang bisa disiapkan lebih awal, apalagi baru awal-awal kerja, itu akan sangat membantu gitu. Paling nggak akan membuat lebih mudah, tetapi bukan berarti mudah, tapi lebih mudah karena punya waktu yang lebih panjang. Jadi ya krusial gitu. Nah, to mention tadi sempat sebut ya awal, kita juga kalau tahu ini sejak zaman dulu gitu, karena waktu zaman kita jadi first jobber, rasanya di personal finance information and so on and so forth itu nggak seluas dan selebar sekarang akses informasinya. Jadi ya it's crucial gitu. Iya, Mas Bagus? Ya kalau aku sih similar sama Riza ya, apalagi sekarang eh so-called eh, informasi tentang keuangan itu kan banyak gitu ya. Banyak dan sebenarnya gratis berserakan gitu. Jadi why not dimaksimalkan gitu. Supaya yang penting itu juga kan kadang-kadang kita first jobber tuh kan baru pertama kali memasuki dunia so-called dewasa gitu ya. Jadi karena baru pertama kali masuk itu kita nggak ngerti harusnya jalannya gimana gitu. Jadi memang krusial banget. Salah satu skill hidup yang sebenarnya sangat penting dipunyai semua orang gitu sih. Kalau kalau kita ngelihatnya kurang lebih kayak begitu. Baik, dari yang saya highlight tadi berarti kita begitu memasuki dunia kerja harus punya pemikiran gimana persiapan pensiun kayak gitu ya. Kayak begin with the end in mind, boleh dikatakan demikian ya. Nah, Ya, sementara mungkin buat first jobber ada euforia tersendiri nih pada saat berhasil mendapatkan uang dengan jerih payah sendiri. Gimana caranya mengontrol excitement ini biar nggak kebablasan juga sih? Oke. Kalau ini mungkin aku bisa start dari aku sih gimana ya. Cara mengontrol excitement. Yang pasti sih eh, excitement itu real sih gitu ya. Jadi kita semua tuh pasti mengalami hal itu ya. Jadi kayak saya dulu juga waktu baru pertama kali lulus ada satu barang yang saya pengen-pengen banget dari SMA, bulan kedua langsung beli gitu ya. Kayak gitu ya. Misalnya Tapi masih ada sisanya nggak gajinya tuh abis beli barangnya? untungnya masih ada, untungnya Oh nggak iya. mahal banget pada waktu itu gitu ya. Tapi terus terang itu wajar kejadian. Cuman gimana menyikapinya gitu kan? Gimana kita menyikapinya? Pertama kalau kita lihat sih eh as much as it sounds cliche, tapi eh kita mulai bisa ngebedain want sama needs itu penting sih pada saat pertama kali kita mulai
first jobber gitu ya, kita mulai kerja gitu ya. Karena kan dulu jajannya berapa, terus tiba-tiba punya gaji, seems like we can buy everything gitu ya, under the sun gitu kan. Padahal ternyata hidup tuh nggak sependek itu gitu kan. Nah, kuncinya itu nomor satu bisa ngebedain itu. Coba aja understand yang mana yang needs, yang mana yang wants gitu kan, yang mana yang harus, yang mana yang perlu, yang mana yang sebenarnya cuman omongan-omongan doang dari samping. Oh, coba kalau baru pertama kali kerja, mulai aja nyicil motor biar duitnya nyangkut. Nah, tuh sering banget tuh kayak gitu. Padahal sebenarnya ya misalnya belum perlu, misalnya transport ke tempat kerja nggak jauh gitu. Jadi itu poin pertama. Poin kedua, eh, itu di paling gampang kita punya budgeting gitu kan. Budgeting kan metodenya banyak gitu ya sekarang. Ada orang bisa bilang ada 50 30 20 apapun metodenya, tapi harus ada some parts of our income yang kita alokasikan untuk sesuatu yang sifatnya future gitu ya, nggak cuma kita doang sekarang gitu. Nah, sama yang ketiga yang paling penting itu sebetulnya adalah bagaimana kita menghack diri kita sendiri nih gitu ya. Jadi menghack tadi kalau kita udah punya budget, kita punya bayangan berapa yang akan kita alokasikan untuk masa sekarang, keinginan dan masa mendatang. Nah, kita buat itu jadi otomatis gitu ya supaya kitanya juga lupa gitu. Kita juga lupa ternyata punya gaji, misalnya punya gaji 8 juta gitu. Kita lupa ternyata gaji gua nggak 8 juta, tapi ternyata 6 juta asal ngomong gitu ya. Ini asal ngomong sebut nama. Sebut kira-kira angka aja. Karena 2 jutanya udah diotomasi untuk diinvestasikan untuk kebutuhan yang untuk masa datang gitu. Jadi tiga hal itu ya tadi ya. Kalau ditanya gimana cara ngeremnya, kalau aku pikir itu sih. Baik. Nah, ini saya mau nanya ke Mas Riza nih. Ini memang Boleh. betul banget banyak dialamin orang bahwa kayak, oh ya beli sesuatu biar kayak ada bentuknya nih gaji gitu. Susah payah nih Hmm. ada bentuknya tadi. Hmm. Makanya kan kita banyak lihat kayak konten gaji 7 juta apakah bisa nyicil mobil karena pengen segera gajinya itu dilengketin ke barang kayak gitu. Sayangnya nih barang yang sebenarnya seiring bertambah usia nilainya makin turun kayak gitu kan. Atau Ya. misalnya yang penting kebeli aja deh rumah padahal rumahnya juga belum tentu ditempatin karena jauh banget dari lokasi beraktivitas. Ya Hmm. sekedar asal uangnya dilengketin dulu jadi ada bentuk fisiknya kayak gitu. Gimana sih pandangan dari Mas Riza kalau soal ini? Oke, first of all, sebenarnya align tadi yang kayak Bagus bilang, kita aware dulu sama budgeting. Mungkin bahasa gampangnya budgeting itu adalah alokasi dari pengeluaran kita tiap bulan lah ya. Karena kalau udah ada frameworknya, udah tahu angka-angka kita, oh kita tuh cuma bisa spending sekian buat lifestyle, for example. Kita cuma bisa spending sekian buat investasi segala macam. Terus terang itu secara emosional, itu akan membantu kita untuk bikin keputusan kita itu tadi gitu. Nah, balik lagi tadi, perlu nggak sih beli motor, perlu nggak sih beli rumah? Nah, kalau kita knowing our number, hal-hal seperti itu terus terang membantu. Jadi, kalau banyak orang bilang bicara uang itu soal emosional, itu boleh dibilang hampir 90% betul. Dan cara kita ngebangun emosional adalah kita tahu si budgeting itu kita tadi sih. Begitu. Oke, membuat keputusan itu jadi lebih mudah diambil seperti itu ya. Ya, karena kita Dengan knowing our kita number, our budgeting yes. ya. Hmm. Yes, indeed. Kalau gitu prioritasnya untuk first jobbers ini soal pengelolaan gaji apa nih, Mas Riza? Apa prioritasnya? Iya, Eh, tabungan dulu kah, investasi dulu kah, dana darurat kah, utang dulu kah? Oke, sebenarnya kalau ditanya kan idealnya tuh dana darurat. Karena lagi-lagi, kalau ketika terjadi darurat, kita ibaratnya we can continue our life gitu ya. Cuman kita ngerti sih sebagai first jobber gitu, rata-rata kan kadang take home pay-nya belum terlalu besar gitu ya. Jadi di satu sisi perlu memenuhi dulu apa biaya hidup minimalnya mereka gitu ya. Setelah ada sisa, tadi disisihkan dulu ke dana darurat. Kalau aku mungkin mensimplify dana darurat sama tabungan bisa dibilang jadi satu gitu ya, karena itu something yang kita tabung. Tapi karena sekarang informasi soal investasi juga lagi gede banget kan, jadi sebenarnya godaan untuk melakukan investasi juga juga pengen dilakukan. Kalau boleh kasih jalan tengah, bisa aja dijalanin dua-duanya. Jadi sebagian disisihkan ke dana darurat, sebagian juga disisihkan buat investasi gitu. Ataupun kalaupun investasi mau jalan, pilih investasi yang risikonya jauh lebih rendah. Jadi in a way, resikonya lebih rendah. Jadi sebenarnya kalau ada apa-apa, kedaruratan itu masih bisa bisa terjalanin. Itu untuk menjalan tengahnya. Tapi kalau mungkin kalian juga ingat dulu, kalau waktu ngambil apa CFP juga pasti darurat dulu. Itu theoretical begitu. Cuman anak zaman sekarang tuh maunya di jalan tengah nggak sih? That will be always our answer sih. Iya, kayak pengen aku udah Keduanya investasi gitu. nih, kayak it makes you feel good kayak gitu kan, kayak Ya, aku ya, udah ya. investasi nih gitu kan. Hmm.
Mas Hmm. Bagus tadi udah sempat singgung sedikit soal budgeting dan tadi juga kita bahas bahwa ini tuh krusial banget budgeting. Ada banyak tadi formula untuk budgeting. Kalau dari Mas Bagus sendiri punya insight atau point of view mana nih untuk budgeting biar itu memang works untuk kita kayak gitu. Untuk tiap-tiap orang, bagaimana mereka tahu bahwa ini tuh kayak lebih cocok nih untuk kondisi aku. Oke, coach ya, pendekatan kan. Iya, Tapi betul. eh, apakah harus 50, karena banyak banget orang ngomong macam-macam kan, ada 50 30 20, ada orang ngomong 70 20 10, ada lagi 60 20 20, mau yang mana gitu ya. Tapi kalau secara umum, kalau menurut saya paling gampang itu nge-splitnya dari 100% pendapatan, setidaknya ada 10% sampai 20% yang kita pakai untuk masa depan. Itu aja dulu deh kalau buat first jobber. Menurut saya itu. Lebih ringkes kayak gitu ya, Mas Bagus. Lebih ringkas, sisanya terserah deh gitu ya. Mau situ mau jungkir balik gitu ya. Kalau itu kan matematika aja gitu kan ya Iya, sebenarnya. betul. Matematika aja. Tapi at least dari semua budget itu monggo aja, yang perlu di ini kan apa namanya adalah sisanya itu berapa. Which kalau menurut saya sih adalah antara 10 sampai 20%. Nah, yang perlu hati-hati dalam aplikasi rasio ini kalau buat first jobber itu adalah hati-hati jangan terkungkung sama rasio karena rasio itu kan ada pembilang penyebut ya. Ada Mm-mm. pembilangnya adalah pendapatan, penyebutnya pembaginya itu kan rasio. Mm-mm. Nah, rasio itu akan jadi semakin simpel atau akan jadi semakin enak buat hidup kita kalau pendapatannya naik. Jadi sebenarnya first jobber itu kalau saya sih put it simply aja 10-20% you can apa automate out of your income gitu dan sisanya fokus di pendapatan ini, fokus di cara kita menaikkan pendapatan, kompetensi kita di tempat kerja, kalau yang kerja, kalau yang usaha gimana usahanya bisa berkembang, kalau yang freelancer gimana networknya bisa lebih bagus, gimana produknya bisa lebih distinct dibandingkan freelancer-freelancer yang lain dan sebagainya gitu ya. Kalau untuk first jobber ini boleh nggak sih punya cicilan atau sebaiknya jangan punya cicilan dulu, lebih banyakin free cash flow untuk diinvestasiin, Mas Riza? Kalau ditanya, ya jawabannya sih boleh. Cuman itu tadi, asal sesuai dengan koridornya. Mungkin yang kita tahu maksimal 30% lah ya. Jadi sebenarnya any number apa nggak lebih dari 30% itu harusnya should be fine. Tapi sebagai first jobber, tadi kan mungkin starting point-nya, take home pay-nya belum terlalu besar. Bisa jadi 30% itu angka yang cukup besar. So our suggestion, any number below than 20% I think should be good untuk ini, untuk first jobber ya. Iya, anak muda sekarang kan lagi apa ya, lifestyle-nya itu boleh dikatakan semakin Apa? semakin apa ya namanya, semakin nggak hedon juga sih, semakin Hmm, leisure, hmm. leisure kayak eh, war tiket ini, war tiket itu, traveling, kemudian selalu ada justifikasi untuk apa yang kita suka lakukan seperti itu. Nah, kalau dengan gaji fresh graduate, sebenarnya pendekatannya sebaiknya kayak gimana sih? Untuk yang apa, yang leisure spending tadi ya. Iya, iya, sampai mana itu Oke, bisa di-justified atau frugal living is a must atau kayak gimana? oke. Number one, kalau ngomongin personal finance, apalagi yang ultimate goals adalah menyiapkan dana pensiun itu tadi ya, sebenarnya nggak ada yang bersifat 100% emas gitu ya, karena Mm-mm. dalam melakukan perjalanannya kita juga harus ibaratnya enjoyable lah untuk menjalaninya. Kalau nggak nanti nggak sustain berhenti di tengah jalan. Nah, balik lagi ke yang tadi, kalau dipikir sebenarnya asalkan masih di rambu-rambunya yang kita tadi, atau kalau simple saying kita bisa mengalokasikan 10-20% untuk kegiatan masa depan, sisanya itu ya boleh aja untuk di spending. Nah, to mention sebenarnya kalau sebagai fresh grade, kalau kita ukur secara ini, bisa jadi memang mereka belum mengeluarkan biaya untuk tempat tinggal, ataupun mungkin makan sehari-hari gitu. Atau syukur-syukur juga orang tua masih bekerja, jadi belum jadi saving generation kan. Makanya kita mensimplify, oke, asalkan kita bisa spending 20% untuk kebutuhan di masa depan, sisanya mau pakai buat nonton konser, mau liburan atau segala macam, as long the number nya masih masuk, that should be fine sih. Itu sih rule of thumb-nya gitu.
Oke, nggak haram juga ya untuk mengejar apa yang kita senangi asal tadi udah di planning, Boleh. di budgeting dan Tapi tetap. salah satu yang tricky partnya mungkin hari ini Mm-mm. karena social media exposure begitu sering gitu ya. Jadi kayaknya there is always excuse every month gitu. Jadi hari ini nonton beli konser ini, bulan depan ada lagi yang lain, bulan depan mungkin apa libur akhir tahun, setelah libur akhir tahun ada libur uh, weekend getaway and so on and so Lebaran. forth gitu. Jadi sebenarnya kalau hitung-hitung godanya bisa ada setiap bulan gitu ya. Tapi lagi-lagi asal masih within our budget should be fine gitu ya. I Sama see. kalau boleh nambahin sedikit, ini pengalaman pribadi juga waktu baru lulus itu yang suka kita lupa itu adalah gaya hidup yang kecil-kecil sebenarnya. Atau yang kalau di dunia personal finance kita suka mention ini sebagai latte factor gitu ya. Heeh. Nah, jadi fresh graduate itu common banget, sangat mudah terpapar latte factor, terutama yang nggak mempertimbangkan keuangan ya, karena kayak punya duit kan, karena nggak terasa, latte factor itu kan nggak kerasa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau diagregat cukup banyak gitu. Nah, kalau tadi suka dengan sesuatu yang sifatnya leisure, misalnya pengen nonton konser dan lain-lain, nah ada nggak di harian yang sebenarnya kita nggak perlu keluarin itu gitu. Jadi get creative with your finance gitu, itu juga penting sih gitu. Eh, Kerja di tengah kota, misalnya di Jakarta, di SCBD, kalau pulang pergi naik taksi lumayan ya kayak begitu. Tapi itu kejadian gitu kan. Buat fresh graduate gitu, yang rumahnya di Tangerang Selatan misalnya, terus ke SCBD naik taksi berangkat pulang pergi misalnya kayak gitu. Iya, gaji sebulan habis seminggu. Iya bisa dibilang kayak begitu gitu. Tapi nggak sadar kan sih gitu kan ya. Iya. Ya kan. Terus yang kerjanya apalagi di central business, makannya nggak mau. Makan siang aja mahal kan? Waktu aku Iya. masih kerja di SCBD ya, kayak ngikutin temennya makan siang yuk gitu kan. Ke mall terdekat. Itu minimal menu sederhana set 150.000. Betul banget, betul banget. Itulah tadi yang apa namanya, ya kalau mau yang banyak leisure-nya, banyak healing-healing di weekend, ya during weekdays-nya bawa makan lah dari rumah. Iya, betul betul. Enak Jadi kayak kayak gitu. Gampang. kompromi kayak gitu ya, Mas Heeh, Bagus. heeh. Nah, pos yang latte factor juga menurut aku tuh pada saat kita kayak diajak temen janjian, ngumpul-ngumpul itu kan gak kerasa ya. Ya, ya, Betul. Oh, ya. oh, oh, oh. Nah, banyak sih kita kalau kita udah dapet why-nya. Kalau kita emang dapat why-nya kenapa kita harus manage our finance, itu aku rasa sih how-nya muncul aja sih gitu. How-nya muncul aja gitu. How-nya nanti bisa macam-macam gitu ya. Bisa mulai, oh ya mungkin saya keluar jalan sama teman-teman Jumat malam aja lah ya gitu. Atau mungkin nggak tiap saat makan siang sama manajernya gitu, yang manajernya makan di mall misalnya, ya udah saya mah di kantin aja sama manajernya sekali aja gitu. I don't know lah, something like that gitu. I think there will always be a way once you get the why gitu. Yes, yes, seperti awal tadi pembicaraan kita ya. Why-nya dulu yang penting. Bahwa kita harus siapin buat pensiun. Nah, sekarang kita mau bahas soal kultur pay later ini memang kayak kita tuh sekarang gampang banget lah kalau mau ngambil pay lateran ini selalu ada di handphone ini ada banyak banget gitu kan, tinggal mau pakai pay later mana. Nah, gimana caranya kita itu bisa menghindari risiko shortcut keuangan kayak gini? Oke. Pertama, uninstall apps-nya. Oh enggak. Jadi seperti gini. Susah mau belanja. Secara Bener juga. secara prinsip itu pay later itu kalau dari kita sih harusnya dihindari gitu karena bunganya per bulan itu dia akan sangat tinggi kan, akan sangat tinggi. Yang kedua, kalau kita ibaratnya memilih untuk pay later, kan sebenarnya kita membeli sesuatu yang sebenarnya kita nggak bisa afford gitu. That's why we pilih pay later gitu. Tapi lagi-lagi pasti kalau anak fresh grad pasti nanya, oke ada solusi lain nggak gitu ya. Pertama, kadang-kadang sebenarnya ada beberapa pay later yang punya promotion, tapi nggak banyak ya. Misalkan apakah cicilannya 0% ataupun ibaratnya apa bunganya memang lagi sangat kecil gitu. Yang kedua, pay later bisa saja diperbolehkan asal kita memang udah ada bayangan ke depannya itu kita ada kemampuan untuk membayarnya. Misalkan buat teman-teman yang lagi freelancer, for example gitu,
pay later 1 bulan, 2 bulan, tapi kita ada bayangan bulan depan ada invoice masuk cair dan kita memang hari ini nggak ada cash flow untuk bayar itu mungkin sesekali diperbolehkan. Tapi secara prinsip sebisa mungkin kita hindari karena tadi bunganya tinggi. Yang kedua, ya sebenarnya kita mau bisa something yang kita nggak bisa afford gitu. Ya, itu ntar jadi masalah di masa depannya, ke depannya gitu. Ya. Itu Baik, sih. lebih baik jangan dicoba ya. Nah, Benar, kalau benar. tadi Mas Bagus kan sempat cerita bahwa yang perlu kita lakukan itu adalah menambah penghasilan seperti itu kan. Nah, salah satunya mungkin yang jadi pertimbangan teman-teman first jobber atau fresh graduate itu adalah soal melanjutkan pendidikan ke S2. Kalau dari Mas Bagus sendiri point of view-nya terkait ini dan juga sampai di level mana oh kayaknya kita tuh udah siap deh untuk misalnya bisa S2 dengan biaya sendiri. Strategi penyiapannya juga, Mas. Nih apa pertanyaan itu bakal lumayan kontroversial ya karena setiap orang tuh punya view-nya masing-masing sangat berbeda gitu ya. Nah, kebetulan kita berdua tuh kan datang dari swasta gitu ya. Swasta Iya. kita kerja di company gitu kan. Mm-mm. Buat eh, buat orang yang kerja di company di perusahaan swasta, S2 itu impact-nya terhadap pendapatan akan cukup tidak langsung gitu. Tidak langsung gitu ya. Tidak Kalau mutlak misalnya berarti ya. tidak mutlak. S2 langsung ada adjustment kayak gitu. Kalau misalnya yang bekerja di pemerintahan atau yang bekerja di sektor edukasi seperti dosen misalnya, itu kan adalah syarat mutlak untuk mendapatkan sesuatu gitu kan, untuk menduduki suatu posisi atau jabatan tertentu gitu. Atau misalnya seseorang yang mau ke luar negeri misalnya harus punya kualifikasi tertentu gitu ya, kerja jadi akuntan di negara mana itu harus punya kualifikasi tertentu gitu. Tapi until unless kayak begitu, until unless itu konteksnya kita, kalau buat secara umum sih memang impact-nya indirect gitu, impact-nya indirect. Nah, S2 itu akhirnya jadi sesuatu yang menurut kita opsional sih gitu. Unless kita emang pengen, ya gue pengen aja gue punya S2 gitu. Ada juga orang Pencapaian yang menjadikan, pribadi ya. bener, ada juga orang yang menjadikan itu S2 itu pencapaian pribadi, artinya misalnya, oh karena orang tua gue S1, gue harus S2 gitu. Ada tuh teman saya yang begitu juga, ada juga gitu. Nah jadi kalau ditanya S2 tuh gimana, ya tergantung konteksnya masing-masing sih gitu. Kalau menjadi suatu keharusan di profesi atau sesuatu yang ini, ya itu bisa dianggap sebagai investment gitu ya, atau kita bagaimana kita melihat itu sebagai cara untuk mendapatkan tambahan pendapatan gitu. Tapi kalau misalnya bukan sesuatu yang harus, maka itu sifatnya menjadi bisa dibilang nice to have gitu ya, nice to have. Hmm, oke. Eh, ada memang konteksnya, biasanya misalnya saya ambil contoh orang-orang yang berlatar belakang teknis, misalnya orang-orang yang S1-nya eh either teknik atau ilmu MIPA misalnya kayak begitu ya. Mm-mm. Biasanya mereka akan pengen S2 MBA kayak gitu. Iya, Itu betul. mungkin itu mungkin make sense karena mereka akhirnya misalnya berkarir di bidang keuangan atau di perusahaan, itu mungkin make sense. Tapi nggak straightforward gitu. Akhirnya jadi itu tadi gitu. Nah, not to mention bahwa kalau kita mau melakukan S2 itu kan secara umum eh, ya bisa dibilang periode itu jadi periode sekolah lagi, kita jadi periode nggak berpendapatan lagi gitu kan ya, kecuali kita masih tetap bisa kerja di situ, which is quite rare gitu kan. Atau mau weekend gitu ya, itu jadi suatu pertimbangan tersendiri sih gitu. Karena kalau secara pure investment to returns gitu nggak straightforward kalau saya sih ngelihatnya gitu, S2 itu. Membuka realita banget nih, Mas Bagus. Thank you. Buat yang tadinya mikir, oke, S2 bakalan nanti aku akan meningkatkan pendapatan aku berapa, karir aku akan langsung mendapat lompatan, belum tentu ya, dan ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan tadi. Nice to have, baik saya highlight di sini. Kalau untuk masih bicara soal meningkatkan pendapatan nih untuk pekerja yang baru-baru kerja, fresh graduate ataupun juga first jobber. Mas Riza boleh minta point of view-nya, salah satu boleh dikatakan cara tercepat untuk naik gaji adalah pindah kerja. Apa yang perlu jadi pertimbangan sebelum seseorang resign dan berpindah-pindah kerja? Oke. Betul, apalagi sebagai fresh graduate ya atau first jobber gitu ya.
sebenarnya komponen yang utama itu adalah kita need to find a way how we can improve our money take home pay. Nah, kalau mau pindah sebenarnya pastinya harus di mix nih antara yang tangible sama intangible. Kalau tangible mungkin straightforward, ya udah apakah kita pindah ke tempat baru itu secara total take home pay kita tuh beneran naik apa enggak, dan naiknya something angka yang kita comfortable apa enggak gitu. Mengingat tanggung jawabnya kan akan lebih banyak biasanya, ya kan? Oh, challenge juga lebih banyak. Yang kedua di sana kan kita juga belum tahu nih kondisi kantor ini seperti apa. Jadi all that risk itu terkompensasi nggak dengan baik dengan penambahan gajinya. Yang kedua, kalau lihat secara umum, apakah secara overall tempat kerja yang baru ini tuh align dengan our career objective gitu. Maksudnya sampai nanti pindah-pindah ke ke industri yang tidak mendukung career objektif kita. Misalkan, mungkin someday punya pengen jadi somebody yang ibaratnya jago di bidang marketing gitu ya, tapi kerjanya malah pindah-pindah gitu, nggak di field marketing yang saling melengkapi. Jadi kalau nggak line itu perlu di. Dan terakhir sebenarnya, again, it's a little bit cliche gitu. I do think there is no perfect work-life balance, nggak ada yang perfect work-life balance. Tapi apakah di tempat yang baru ini bisa getting closer to balance that we want gitu ya, misalnya gitu. Jadi apakah di tempat baru ini culture-nya lebih baik apa enggak? Kira-kira orang-orangnya sama dia yang kita fitin apa enggak? Jadi mungkin itu bisa membantu kita sebagai pertimbangan. Tapi at least kita nggak bisa dapat ketiga-tiganya, tapi dapat dua di antara tiga aja mungkin I think that's already good enough gitu ya. Oke, thank you. Saya Hmm. juga mau minta point of view-nya soal, pilihan berkarir nih. Ada yang misalnya, memilih, kestabilan seperti itu, Ya. conventional atau traditional career yang stable. Ada juga yang lebih memilih untuk, ke creative jobs yang mungkin Hmm. dari sisi income kurang stabil, tapi ada banyak excitement dan ada banyak kejutan-kejutan along the way kayak gitu. Apa yang perlu kita pertimbangkan sebelum, melangkah mengejar mana yang kita pilih seperti itu, Mas Bagus? Kalau dari saya, memang makin ke sini so-called gig economy itu kan makin besar ya gitu ya. Jadi Iya betul. orang future of work kan job is no longer a job gitu kan. It's not organization tapi it's a work A, work B, work C gitu. Nah, jadi apa yang perlu diperhatikan? Nomor satu, pastinya plus minusnya punya masing-masing gitu ya. Jadi which one suits you better gitu. Apakah kan manusia itu kan punya needs ya, punya appetite for variasi, let's say kayak gitu. Orang yang punya appetite for variasinya besar gitu mungkin akan lebih merasa hidup atau merasa lebih happy kalau kerja di kerjaan yang kerjanya sifatnya kreatif, freelancing, changing clients ABC gitu, rather than sesuatu yang sifatnya repetitif, misalnya kayak begitu. Itu poin pertama, does it suit you or not? Nah, terus kedua, nggak ada larangan juga ngerjain dua-duanya sebenarnya, gitu kan, nowadays gitu ya, orang bisa manage in such a way gitu kan, sekarang online banyak gitu kan, kita bisa kerja on the spare time, in the evening atau early in the morning, kita masih bisa ngerjain sesuatu yang side hustle gitu istilahnya zaman sekarang. Terus yang poin ketiga, for anybody gitu ya, decide untuk pursuing, let's say creative career atau freelancing gitu ya, atau kerja sendiri, justru yang namanya pengelolaan keuangan gitu ya, itu menjadi sangat-sangat penting. Karena harus disadari bahwa pola income-nya tuh nggak kayak garis lurus ya. Kalau orang Mhm. gajian kan pola income-nya garis lurus ya. Kalaupun naik kayak tangga gitu kan, tok 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 gitu ya. Kalau orang ini naik bisa bulan ini gitu. Jadi pendapatan yang didapat di bulan Januari mungkin tuh sebenarnya jatah 2 bulan bisa gitu. Tapi sebenarnya dapatnya banyak banget gitu ya. Jadi pengelolaan keuangan menjadi sangat penting buat teman-teman yang freelance gitu ya. Bentuknya apa pengelolaan keuangan itu? Misalnya dalam bentuk dana darurat mungkin gitu ya. Dana daruratnya mungkin harus lebih panjang. Misalnya kayak begitu tuh poin pertama. Poin kedua, kalau kita bicara financial independence gitu ya, mungkin achieving financial independence harusnya lebih menarik buat teman-teman yang freelancing gitu. Karena Mhm. bayangin teman-teman bisa kan kadang-kadang kan kalau orang freelancing atau orang kreatif tuh salah satu apanya ya,
yang ada dalam diri itu kan mau idealis atau versus ngejar ini nih gitu ya, versus ngejar eh, Realistis aja gitu ya. ya realistis aja gitu. Nah, Heeh. tapi kalau teman-teman punya passive income gitu ya, punya investment yang cukup untuk membiayai kebutuhan, lo bisa idealis, lo bisa lebih seru gitu ya. I can imagine kita kebetulan baru ketemu seorang artis gitu, seniman, bener-bener seniman gitu. Nah, itu kan beda banget ya gitu dengan kita yang orang gajian gitu. Bayangin kalau di posisi itu kita berkarya itu nggak perlu mikirin ini nanti kejual apa enggak nih karyanya. Nah, itu kan pasti jauh lebih seru ya, jauh lebih ini gitu. Jadi akan jadi sangat menarik sih harusnya topik keuangan itu buat teman-teman yang kerjanya freelance atau kreatif. Baik, saya mau minta do and don'ts untuk pengelolaan gaji bagi first jobbers, Mas Riza. Ya. Oke, oke, do and then don'ts. Yang Mm-mm. kepikiran satu, pertama, again sebagai first jobber gitu, mungkin prioritinya lebih untuk kalau orang bilang apa investasi ke leher ke atas gitu ya. Mm-mm. Gimana cara kita bisa upgrade our skill, knowledge, and attitude. Karena secara matematis itu yang paling lebih memberikan impact untuk kita mencapai tadi tujuan finansial kita yang lain. Rather than misalkan kita squeeze our expense gitu. Jadi lebih ke sana dulu. Yang kedua, yang kedua lebih ke suggestion kita adalah know your numbers gitu ya, which is budgeting tadi. Eh, tahu berapa persen alokasi buat rutin, berapa persen untuk investasi, utang dan seterusnya. Know your numbers gitu. Karena by knowing your numbers, by knowing your budgeting, kita secara bikin apa namanya keputusan untuk pengeluaran itu jadi lebih tahu dan lebih berasa. Yang ketiga sebenarnya kalau ngomongin beberapa tujuan keuangan, salah satunya financial independence gitu, atau kalau di FIRE movement ada konsep retire early, which is itu bukan mandatory tapi optional buat bagi orang, itu terus terang itu perjalanan yang sangat panjang gitu, bukan perjalanan yang 2-3 tahun bisa kita achieve. Jadi do's yang ketiga adalah karena perjalanan panjang, lakukanlah dengan fun, lakukanlah dengan menyenangkan. Boleh berhemat-hemat gitu, tapi harus juga punya good balance gitu antara hemat, begitu juga melakukan hal-hal yang lebih menyenangkan. Karena kalau balance yang dalam kutip nggak cukup seimbang gitu ya, nanti di tengah-tengah jalan ntar frustasi, malah nggak achieve goals-nya. Itu do's-nya. Kalau don'ts-nya, just to simplify, ya kebalikannya aja gitu. Jangan jangan lakukan yang don'ts-nya gitu ya. Gitu. Itu Yes. dari aku sih. Mungkin bagus ada tambahan. Sekalian mau dikerucutin ke soal gerakan FIRE ini tadi, Mas Bagus. Ya, Gimana nih kira-kira implementasi ke arah sana untuk first jobber? oke. Aku tambahin dulu dari poin Riza, ntar kita capture fire gitu ya buat first jobber. Iya. Eh, Pertama yang suka kita lupa itu adalah kita udah merencanakan tapi tarsok-tarsok gitu ya. Jadi it's very important untuk automate gitu. Kita suka posting di IG kita dan lain-lain untuk automate gitu. Build habits dan automate. Udah gitu aja gitu. Jadi kalau kita punya berapa 10%, 20% kita mau invest automate gitu. Satu. Terus kedua tadi of course jangan ketuker-tuker antara wants, needs. Of course emang nggak mudah membedakannya gitu ya, tapi coba deh coba explore gitu ya. Jadi apakah itu sebenarnya wants atau needs gitu. Eh, Nah, terus gimana sih FIRE itu buat first jobber gitu ya? Menurut saya harusnya FIRE itu menjadi sesuatu yang menarik ya, apalagi buat seseorang yang eh, kalau saya sih dari dulu emang udah kepengen gitu ya, karena sebetulnya salah satunya pengen explore hal-hal lain gitu, misalnya di luar pekerjaan misalnya, atau masih pengen kerja tapi nggak pengen tergantung dari pekerjaan gitu ya. Jadi nomor satu, kalau memang, tapi I agree lah, mungkin nggak semua bisa langsung apa ya, menginternalisasi atau Mhm. menyetujui konsep FIRE gitu di awal-awal Mhm. bekerja, mungkin nggak semua gitu. Biasanya setelah melihat kenyataan kehidupan sih baru baru tertarik gitu ya. Tapi Harusnya lebih awal ya, biar lebih kuat apa ya fundamental keuangan ya, ada katakan demikian mindsetnya dan juga punya waktu lebih banyak seperti itu untuk persiapan. ya, dan ngejalaninnya juga lebih enteng ya Ci kalau kayak gitu ya, betul ya. Iya betul betul. Nah, terus habis itu poinnya tadi yang terakhir adalah untuk anyone trying to achieve FIRE,
first jobber itu yang perlu diingat atau perlu di downs tadi karena Riza belum touch downs ya. Downs-nya itu adalah hati-hati dengan mentality ngumpulin receh gitu ya. Ngumpulin receh itu gimana sih? Gimana Eh, tuh? eh, saya ambil contoh misalnya waktu kita 24 jam sehari gitu. Oh, kita mengerjain A, belum fokus A, kita nyobain B, belum fokus B, kita ngerjain C gitu. Karena so called kita pengen multiple source of income gitu kan. Itu kan sekarang kan digaung-gaungkan. Nah, itu hati-hati gitu karena multiple source of income di level baru mulai sama imagine that you're doing well in your career gitu ya. Itu sebenarnya jauh lebih kalau secara finansial jauh lebih better you're doing well in your career sebetulnya kayak gitu kan. So you need to have something that is your core gitu ya. Jadi yang jadi suatu keahlian, yang jadi suatu eh kalau kamu tuh ngerjainnya apa sih kayak gitu ya. Not to mention bahwa apa namanya kita bisa explore kanan kiri ya, tapi not after you're getting better atau you're doing good at one things gitu lah. Jadi don't fall trap on. Aku suka bercandanya sama Riza receh mindset gitu. Itu mindset ngumpulin receh gitu ya gitu. Jadi hati-hati Akhirnya aja. nggak ada yang kepegang gitu ya. Betul, akhirnya nggak ada yang kepegang. Jatuhnya kan kita jadi mau frugal frugal tapi apalagi nggak ada lagi yang bisa di-cut gitu kan karena emang nggak kemana-mana lagi-lagi itu semua tuh masalah rasio aja. Jadi eh, apa fire kalau di New Jobber itu sih tadi fokus on increasing income, eh, have the habit, automate, nanti sisanya gampang gitu gitu ya begitu udah punya habit punya sistem nanti biasanya nambah lagi di suatu waktu dia bisa punya punya investment yang 50% sampai 60% dari penghasilannya. Nah di saat itulah perjalanan fire bisa di kickstart menurut saya sih kayak begitu. Yes. Sekarang saya boleh minta closing statement dari Mas Riza dan Mas Bagus. Oke, closing statementnya agak panjang dikit, boleh ya? Jadi Boleh pertama, dong. kan personal finance itu ada 3 pilar utama yang kita tahu lah ya, Mm-mm. pendapatan, pengeluaran, sama investment. Sebenarnya kalau ngomongin dari yang pertama soal pendapatan, boleh dibilang generasi yang sekarang, first jobber sekarang ini bisa dibilang one of the luckiest generation gitu. Karena dibandingkan dengan 10-15 tahun, 10-15 tahun yang lalu gitu ya, variety ataupun opportunity untuk bisa dapat pendapatan, punya side hustle dan segala macam itu jauh lebih terbuka lebar hari ini dibandingkan 10-15 tahun yang lalu. Jadi closing statement pertama adalah itu, manfaatkan hal itu. Yang kedua, ngomongin pengeluaran. Boleh dibilang 10-15% lalu itu kayaknya life hacks atau cara-cara untuk bisa frugal living dan segala macam itu agak agak quite challenging. Nah, to mention, mungkin baru ini aja gitu ya, apa hidup hemat, frugal living itu terdengar terdengar sangat cool or even cooler gitu lah ya dibandingkan 10-15 tahun yang lalu. Jadi ibaratnya hari ini kalau kita mau frugal living somehow little bit easier. Again, easier doesn't mean easy, tapi little bit easier. Itu yang kedua. Nah, pilar yang ketiga ngomongin investment sama. 10-15 tahun yang lalu ngomongin investment, baik akses informasi maupun eksekusi, nggak semudah di hari ini gitu. Hari ini 100.000 bisa buka akun sekuritas, dibandingkan 10-15 tahun lalu itu nggak bisa. Informasinya, akses segala macam jauh lebih banyak. Jadi kalau hal ini semua bisa dimanfaatkan, terus terang ini generasi yang one of the luckiest generation gitu. Karena dari 3 pilar itu jauh lebih baik dibandingkan 10-15 tahun yang lalu. Itu dari aku. Dari Mas Bagus. Kalau dari saya ini ngomongin sedikit yang kita suka share gitu. Jadi kita bilang eh, penghasilan kita sekarang itu penghasilan kita untuk zaman sekarang dan masa depan juga gitu ya. Jadi ada dua jatah itu jangan dilupakan. Kedua, kalau kita hidup tuh kan kata orang kan hidup kan cuma sekali ya. Jadi do it well lah gitu. Mm-mm. Gitu. Yes, yes. Thank you Mas Riza dan Mas Sama-sama. Bagus sudah Kenalin. meluangkan waktu di tengah kesibukan pekerjaan untuk berbagi bersama teman-teman di Uang Bicara. Sehat dan sukses selalu. Thank you. Sama-sama. Thank you. Bye On the way everyone. fire. Bye-bye. Semangat. Thank Bye. you. Thank you.